Ya Tuhan, You are faithful. Engkau baik dan teramat baik. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan senantiasa mengiringi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, saat ini dengan segenap hati kami datang ke hadirat Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami haus, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakan hati, telinga kami, pikiran kami, supaya kami tidak hanya bisa mendengar, tapi kami juga bisa menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan, kami siap dibentuk seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap dibentuk menyerupai Engkau, Allah yang hidup. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dengan keterbatasan hamba-Mu Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu melimpah. Dan biarkanlah Tuhan, Engkau pakotai, Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman yang dinyatakan tidak datang dari mulut hamba-Mu, tapi berasal dari kebenaran-Mu saja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari katakan amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, shalom. Gimana kabarnya? Baik-baik aja nih semuanya? Ya, puji Tuhan baik ya. Walau corona terus menaik, tapi puji Tuhan kita semua sehat-sehat ya. Kebenaran firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-22 ayat yang 36 sampai ayatnya yang ke-40. Dari Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-40. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Satu lagi kita baca dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Itulah kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya dikasih tema sama Ko Dedi, God's will in relationship gitu ya. God's will in relationship. Ngomongin relationship, biasanya kita banyak kepikiran tentang relationship sama someone ya, baik itu pacar juga biasanya kenanya gitu. Tapi hari ini kita juga bukan hanya ngebahas relationship dengan seseorang yang dekat sama kita, tapi saya mau bicara tentang relationship kita sama sesama. Baik itu rekan kerja, teman, keluarga, pacar. Jadi saya mau ngomongin semuanya. Teman-teman, sejujur-jujurnya, ya saya ganti khotbah saya kemarin malam sebenarnya. Saya udah siapin khotbah selama 1 minggu, tapi Tuhan terus berkata di dalam hati saya tentang ayat tadi dari kitab Matius, kasihilah Tuhan Allahmu. Saya sebenarnya mikir, kalau ngomongin kasih Tuhan kayaknya udah basi banget, nggak ada yang nggak tahu ayat itu, bener nggak? Ada nggak yang nggak tahu ayat yang tadi? Semua tahu ya. Jadi saya selalu berpikir, ini kayaknya pada tahu, karena kita identitas orang Kristen biasanya dikaitkan dengan kasih, ya nggak? Orang Kristen apa itu simbolnya harusnya? Kasih. Dan salib, apa simbol dari salib? Kasih ya. Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Itu simbol dari kasih. Itu simbol dari salib. Jadi orang Kristen jawabannya harus kasih. Yuk kita orang Kristen harus kasih. Jadi semuanya kasih ya. Kita ngomongin tentang kasih hari ini. Jadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan di dalam segala bentuk relationship kita adalah kasih. Itu yang Tuhan nyatakan, Tuhan yang katakan sama saya hari ini. Sama saya tadi malam, jadi saya ganti lagi, saya tidur jam 3 pagi tadi malam sebenarnya. Jam 3 pagi saya tidur, PPT ganti lagi, karena ayatnya ganti semua, isinya ganti semua. Saya tidur jam 3 pagi, jam 6 pagi bangun, saya harus pelayanan lagi dari jam 8 pagi sampai jam 1 tadi ya. Langsung lagi mulai dari pimpin pujian, ngajar anak-anak. Jadi sebenarnya
Saya tadi malam, udah nggak usah ganti deh. Tapi hati saya terus bilang Tuhan tentang kasih. Mungkin ini juga karena Minggu Len ya, bener nggak? Kita lagi di masa Len, bener nggak ya? Masa Len tahu nggak? Jadi masa Len itu ini proses 40 hari Yesus sebelum dia mati. Jadi ini Minggu Len ya, jadi semuanya mungkin itu juga yang membuat saya selalu teringat tentang kasih Allah kepada kita. Teman-teman, ngomongin kasih gampang ya? Gampang nggak? Enggak. Orang Kristen selalu identiknya dengan kasih. Tapi apakah semua orang Kristen mengasihi? Enggak. Geleng-geleng. Tapi kita berusaha untuk mengasihi ya. Kita berusaha hidup di dalam kasih. Ada nggak yang nggak pernah berantem? Nggak ada ya. Pasti pernah berantem. Pasti pernah kekurangan kasih katanya. Jadi berantem. Tapi kita selalu mau memperbaharui kasih itu. Kita mau baikan ya. Atau ada nih yang berantem gak mau baikan lagi sama sekali. Udah selamanya lu gua endeh. Udah kita sampai sini aja nih persahabatan kita. Atau ada kita yang kayak gitu? Ada ya. Tapi Tuhan yang tetap, karena itulah Tuhan selalu mau kasih tahu kita apa? Kasih. Harus terus mengasihi. John Wesley bilang kayak gini. Ada seorang John Wesley, pendeta John Wesley, dia bilang seperti ini. Dia pembawa gerakan metodis ya. Dia bilang gini, khotbahkanlah khotbahmu sampai kamu menghidupinya. Itu prinsipnya dia. Jadi selama dia belum bisa menghidupi khotbahnya, dia terus mengkhotbahkan khotbah yang sama. Kadang-kadang jemaatnya bilang, itu lagi. Tapi karena belum menghidup, kita tahu ya, khotbahnya kasih lagi. Aku mah udah tahu, udah sering dengar. Tapi apakah kita menghidupinya? Apakah kita terus hidup di dalam kasih? Jadi kita mau terus belajar untuk bisa mengasihi. Coba tanya sama teman sampingnya, apakah kamu mengasihi aku? Coba tanya, apakah kamu mengasihi aku? Coba tanya. Tatap baik-baik, tatap matanya, jangan ada kebohongan di antara kita gitu. Apakah engkau mengasihi aku gitu ya? Harus jawab, yes aku mengasihi kamu gitu. Kita hari ini belajarnya kasih. Firman Tuhan hari ini tentang kasih. Jadi kita di sini nggak boleh pulang kalau belum mengasihi. Gimana? Nggak boleh pulang dari tempat ini kalau belum saling mengasihi. Gimana? Yuk kita mau nyanyi dulu. Ku kasih kau. Ada tahu lagunya ya? Bisa nggak? Ku kasih. Semuanya coba lihat-lihatan dong. Jadi tegang banget kita mau saling mengasihi. Nah, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Lihat temannya juga. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu. Ku lihat di wajahmu. Kemuliaan Bapa. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di mana? Ku lihat di wajahmu. Kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Amin. Jadi apa? Ku kasih engkau dengan kasihnya Tuhan. Kenapa? Karena kasihnya kita terbatas teman-teman. Iya enggak? Kasihnya kita terbatas, makanya ibu-ibu ya. Bukan ibu-ibu aja ya, kita juga teman-teman juga saling gitu ya. Ibu-ibu satu katanya. Terbatas. Terus kalau anaknya anak lagi dua kali ya katanya. Terus tiga kali ya. Jadi dia ada batas tempo sabarnya. Ada batas tempo kasihnya. Kita juga ya, dia ya pastor sama aku tuh pokoknya udah nyebelin, aku udah maafin dia sekali. Kemarin itu aku udah maafin dia lagi, sekarang aku udah gak bisa maafin dia lagi. Itu kasihnya kita ya enggak? Kasihnya manusia itu terbatas. Makanya Tuhan mau kita mengasihi orang lain dengan kasihnya Tuhan, bukan dengan kasihnya manusia. Bahkan kadang-kadang saya heran juga orang, kita sering ngomong gini ya. Nggak tahu di sini saya juga sering dengar kayak gitu, nggak tahu kalau di sini ya. Bilang gini, saya sih orangnya gitu, kalau dia baik sama saya lebih baik sama dia 1000 kali lebih baik. Tapi kalau dia jahatin saya
Saya 1000 kali bisa lebih jahat. Dia bangga ngomong kayak gitu teman-teman. Dengan gampang aja dia orang Kristen ke gereja melayani. Tapi bilang, oh saya orangnya gitu, kalau dia baik saya bisa 1000 kali lebih baik. Tapi kalau dia jahatin saya bisa juga jahati dia. Ini bentuk kasih enggak? Enggak ya. Tapi kalau karena kita manusia, kita batasan kasihnya sampai situ. Tapi kalau kita mengasihi seseorang dengan kasih Allah, maka kita bisa memaafkan orang itu terus menerus. Katanya apa? 70 kali 7 kita terus harus memaafkan orang lain. Kenapa? Kita hanya bisa melakukannya dengan kasih Allah. Dan kenapa kita bisa mengasihi orang? Dan kenapa kita harus mengasihi orang? Karena apa? Kalau dari lagu tadi deh paling gampang. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Karena dia adalah anak Tuhan juga. Karena di dalam dia ada Roh Kudus, di dalam dia ada Tuhan Yesus. Kita orang Kristen, kita percaya ya. Yesus hidup di dalam kita, Roh Kudus hidup di dalam kita, amin. Kalau kita percaya, bukan di dalam saya aja, tapi ada di dalam Kodedi juga, ada di dalam teman-teman semuanya. Jadi kalau kita nggak suka sama teman kita, kalau kita benci teman kita, berarti kita juga membenci Tuhan. Karena di dalam orang itu ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang hidup di dalam orang itu. Jadi bukan personal orangnya. Sebagai orang Kristen kita apa? Manusia roh ya. Kita manusia, bukan hanya orangnya bentuknya, tapi siapa yang ada di dalamnya. Jadi kita harus mengasihinya karena dia adalah gambaran Allah. Amin. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita mengasihi karena kita telah dikasihi. Amin. Kita dikasihi oleh Allah hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini klasik ya. Saya rasa nggak ada yang nggak hafal ayat Alkitab ini. Saya waktu sekolah minggu ngafal soalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal gitu. Habis itu dapat hadiah. Apalagi kalau hari Natal. Wah, nggak ada yang nggak tahu. Tapi benar nggak sih kita tahu kalau kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan? Teman-teman tahu nggak kalau teman-teman itu dikasihi Tuhan? Teman-teman itu berharga. Sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal. Untuk siapa? Untuk teman-teman. Untuk saya. Kita ini orang yang dikasihi. Kita gak boleh lupa kalau kita ini orang yang dikasihi. Gak ada yang suka sama aku. Gak ada yang sayang sama aku. Apalagi kalau anak tengah. Kakak saya anak tengah ya. Dia selalu gitu ngerasanya dia yang paling gak disayang katanya. Anak tengah biasanya ngerasa gitu, kalau kakak saya nggak tahu ya kalau anak tengah yang lain. Kakak saya biasanya itu, iyalah kakak yang ini adiknya gini gitu. Jadi ngerasa nggak dikasih, padahal kita ini adalah orang-orang yang dikasih oleh Allah. Nggak ada yang nggak dikasih oleh Allah di tempat ini teman-teman. Kita harus ingat bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Jadi kalau kita tahu, kita sadar kita dikasihi Allah, maka kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Galatia 5 ayat 13. Ya kita ganti. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan dalam dosa. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi Tuhan telah memerdekakan kita, ya enggak? Di kayu salib Tuhan pulihkan kita jadi manusia baru. Kita merdeka atas dosa bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Nanti aku tinggal datang lagi sama Tuhan berdoa, Tuhan ampunilah dosa-dosaku gitu. Udah sembuh di kayu salib. Enggak gitu ya. Ya kita kalau kita mengaku dosa memang Tuhan mengampuni kita. Benar enggak? Tapi kalau kita orang merdeka itu berarti kuasa dosa itu, merdeka itu bukan berarti kita bebas melakukan dosa ya. Kuasa dosa itu enggak punya kuasa lagi untuk kita. Dia enggak bisa paksa kita lagi terus hidup di dalam dosa. Kita punya kuasa untuk menolak dosa. Itulah merdeka dari dosa. Teman-teman kita bisa jatuh dalam dosa.
Karena kita manusia, tapi kita juga bisa nggak jatuh di dalam dosa. Kenapa? Karena dosa itu udah nggak ada kekuatannya lagi, sudah patah di kayu salib. Kalau kita bisa melawan dosa, apa yang kita harus kerjakan? Kita harus melayani orang lain dengan kasih. Jadi teman-teman, keinginan Tuhan di dalam hidup kita, baik sama teman, kalau ada yang di kampus yang kayak di lab, sama orang yang ada di lab, atau teman kampus, atau tempat kerja, atau pacar. Apa yang Tuhan mau kita? Mengasihi. Jadi teman-teman, yang pertama, apa yang Tuhan bilang tadi di ayat Matius kalau kita lihat. Yang pertama, hukum yang pertama apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Jadi yang pertama harus apa? Mengasihi Tuhan. Teman-teman, sebelum kita belajar mengasihi orang lain, kita yang pertama harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Mengasihi Tuhan bukan setengah-setengah. Di sini diminta apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Organ manusia terdiri dari apa? Roh, akal, ya enggak? Tapi Tuhan juga mau kita mengasihi itu semuanya totally. Roh kita, jiwa kita, pikiran kita, semua dipenuhi dengan pikiran Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan. Ya, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19. Kita baca bareng-barengnya. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jadi kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. A.W. Tozer ya namanya. A.W. Tozer bilang kayak gini. We may want God, but we want something else more. Dia bilang, we may want God, but we want something else more. Jadi kita nggak ada yang nggak mau Tuhan, ya nggak? Kita rindu Tuhan, kita mau deket sama Tuhan. Tapi juga kita mau yang lain. Tapi Tuhan mau apa? Kita mengasihi Tuhan 100%. Teman-teman, mengasihi Tuhan itu 100% caranya gimana? Dengan apa kita bisa mengasihi Tuhan? Yang paling gampang kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 15 dibilang apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi cara mengasihi Tuhan itu apa? Melakukan perintah-perintahnya Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 2-3 saya akan baca. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Wah, ada yang merasa perintah Tuhan tidak berat enggak? Semua keberatan kayaknya. Perintah Tuhan itu semua isi firman Tuhan ya. Yang paling gampang deh, kita balik ke zaman sekolah minggu. 10 hukum perintah Tuhan, siapa yang hafal? Ya, saya waktu sekolah minggu belajar loh. Hukum Taurat yang pertama. Jangan. Iya. Jadi PR ya. PR kita minggu ini. Kok Dedi minggu depan dicek ya. Hukum 10 hukum Taurat. Ya enggak usah dihafal. Inti-intinya aja. Enggak ada Allah lain selain Allah. Gitu ya. Jangan berbuat bagimu patung. Ingat dan sucikan Allah dan bla 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 itu 10. Coba lakukan minggu ini di pas waktu cool ya. Kalian boleh cek. 10 hukum Taurat itu ditaatin atau enggak? 10 aja loh. Hukum firman Tuhan banyak ya. Ya enggak sih Alkitab isinya. 10 aja dulu. Menghormati orang tua. Kita minggu ini pokoknya kalau mama papa ngomong apa tuh jangan dilawan deh hari ini. Minggu ini kita coba belajar menghormati orang tua, mengasihi orang tua. 10 hukum aja dulu. Inilah bukti kita menaati, inilah bukti kita mengasihi Allah.
Kemudian kita baca yuk Filipi 2 ayat yang kelima ya. Saya aja yang baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi hati kita seperti dia pikiran kita diletakkan ke dalam Yesus Kristus. Inilah cara kita mengasihi Tuhan. Yang seperti bulan lalu saya tentang berjalan bersama Yesus mengingat Tuhan ya. Sadar atas kehadiran Tuhan di dalam setiap komponen kehidupan kita. Jadi cara kita mengasihi Tuhan, melakukan firman-Nya. Gimana kita bisa melakukan firman-Nya? Kita baca firman-Nya. Kalau kita nggak tahu firman-Nya, kita nggak tahu perintah Tuhan, kita nggak akan bisa ngelakuin perintah Tuhan, ya enggak? Jadi ngelakuin firman Tuhan itu caranya yang pertama, step 1. Baca firman Tuhan. Ya. Terus kita baru bisa melakukan firman. Makanya cool itu ya. Kelompok kecil itu penting untuk kita bisa saling sama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan. Yang kemudian di kitab Matius tadi apa lagi? Mengasihi Tuhan, kemudian teman yang kedua mengasihi diri sendiri. Saya mau ngomong mengasihi diri sendiri. Kalau kita mau mengasihi orang lain, yang pertama kita terlebih dahulu harus mengasihi Tuhan, yang kedua kita harus mengasihi diri kita sendiri. Tapi saya nggak ngomongin ada orang, emang boleh Kak mengasihi diri sendiri? Itu mah namanya nanti narsis gitu. Yang saya maksud di sini bukan mengasihi diri sendiri, narsisme ya, cinta akan diri sendiri. Tapi mengasihi diri sendiri karena kita telah dikasihi Allah, karena kita adalah buatan tangan Allah. Teman-teman ngomongin narsisme, ada 2 biasanya menyebabkan cinta diri. Yang pertama, karena sebenarnya dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Dia nggak puas akan dirinya sendiri. Jadi dia terobsesi sama dirinya sendiri. Jadi dia mengasihani dirinya sendiri. Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Ini adalah juga bentuk narsisme ya. Makanya kadang yang adanya orang kan katanya kurang cantik kalau dia mau operasi. Sekali kayaknya udah cantik pun masih kurang. Lagi ditambah lagi. Sekarang matanya. Sebenarnya terus kurang lagi. Itu kenapa? Karena dia sebenarnya tidak mengasihi dirinya sendiri. Yang kedua apa? Karena dia terlalu percaya diri. Biasanya orang narsisme terlalu sombong juga ya. Dia menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Tapi sebenarnya narsisme itu bukan mengasihi diri sendiri, teman-teman. Malah sebaliknya. Itu tidak mengasihi diri sendiri. Teman-teman, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Kasih itu bermula dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yesaya 43 ayat 4, yuk kita baca bersama-sama. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Teman-teman dikatakan apa? Bahwa kita berharga dan mulia di mata Allah. Jadi kita ini worth it untuk dikasih. Tadi di awal juga saya bilang apa? Kita ini orang yang dikasihi. Kita ini orang yang berharga di mata Allah. Teman-teman, kita ini orang yang berharga di mata Allah. Kita ini seorang yang mulia di mata Allah. Di Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-13 ayat 16. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Dan lain-lain. Teman-teman, dari sejak kandungan ibu kita, Tuhan telah menenun kita. Tuhan telah menciptakan kita. Jadi kita nih gak ada yang gagal. Kita bukan manusia ciptaan gagal. Atau gak sengaja. Kan kadang-kadang ada orang bercanda-canda ya. Sebenarnya sih gak mau tapi ya tiba-tiba jadi nih anak kayak gitu itu. Gak ada teman-teman, kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Ada kehendak Tuhan di situ, ada maksud Tuhan di situ, ada purpose Tuhan di situ. Jadi gak ada satupun manusia di dunia ini, gak ada satupun anak-anak Tuhan yang gagal. Yang ciptaan gagal, gak sengaja jadi. Maaf ya. Gak ada teman-teman.
Kita semua mulia, kita semua berharga di mata Tuhan. Makanya kita harus mengasihi diri kita sendiri. Kita worth it untuk dikasihi. Karena memang kita adalah anak-anak terkasihnya Tuhan. Jadi kalau ada di antara kita yang masih ngerasa, aku masih kurang ini, aku masih kurang itu, kayaknya gak ada yang sayang sama aku. Teman-teman, itu bisikan dari si iblis, si jahat. Saya berani katakan, saya berani jamin teman-teman itu orang-orang yang dikasihi. Teman-teman itu orang-orang yang berharga, orang-orang yang mulia di mata Tuhan. Jadi kita harus mengasihi diri kita sendiri bukan karena kita sendiri, bukan karena apa yang kita perbuat, bukan karena apa yang kelihatan di mata kita. Tapi karena Tuhan telah menuntun kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Amin. Teman-teman, bagaimana cara mengasihi diri sendiri? Bagaimana caranya kita mengasihi diri sendiri? Kita baca lagi Alkitab ya. Hari ini kita banyak baca Alkitab. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17 sampai 19 saya baca ya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Hari ini cara mengasihi diri sendiri. Saya juga cuma ajarin ya, satu aja kita ngomongin satu. Yaitu menyadari bahwa bait tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Berarti kita adalah orang yang kudus, teman-teman. Kita harus jaga kekudusan diri kita. Itulah cara mengasihi diri sendiri. Tubuh kita adalah bait Allah, jauhi percabulan, jauhi dosa. Kita kudus di hadapan Tuhan. Jadi cara mengasihi diri sendiri itu kita harus hidup kudus. Kita harus jaga diri kita. Bukan cuma bersih, cantik, kelihatan di luarnya, tapi juga di dalamnya. Inilah cara mengasihi diri sendiri. Yang ketiga, baru kita masuk ya. Mengasihi orang lain. Karena kita tadi bilang di kitab Matius, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Yuk, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Kemudian kita baca lagi ya, Yohanes 15 ayat 17, 1, 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Teman-teman, perintah Tuhan, salah satu perintah Tuhan ya, tadi kita ngomongin apa? 10 hukum perintah Tuhan yang harus kita aplikasikan minggu ini. Jangan lupa ya, bulan depan kalau saya diundang Ko Dedi lagi saya tanya loh. Ya, jadi juga salah satu perintah Tuhan juga apa? Mengasihi orang lain. Teman-teman, ngasihi orang lain enggak gampang ya. Ya enggak? Enggak gampang. Tapi kita adalah manusia kasih. Allah adalah kasih. Dan Allah hidup di dalam kita. Berarti kita juga adalah kasih. Teman-teman, kita punya kekuatan untuk mengasihi. Kita punya power untuk mengasihi orang lain. Kita harus pakai kekuatan itu, kita harus pakai power itu. Kita nggak boleh sia-siakan kekuatan magic itu ya. Kita kadang kalau tanya, kalau kamu punya pintu Doraemon, kamu mau apa? Kita langsung jawab, mau ini, mau ini, mau ini, mau itu, mau ini. Cepet ya. Kalau kamu punya kekuatan Power Rangers mau ngapain? Mau ini, mau ini, mau ini. Kalau kamu punya kekuatan kasih, kamu mau ngapain? Kita juga harus punya itu. Karena kita punya kekuatan kasih. Jadi bukan cuma kekuatan power kayak Superman dan lain-lain. Tapi kita juga punya kekuatan kasih yang lebih daripada itu. Karena kasih itu juga menghidupkan orang lain, teman-teman. Dengan kasih kita menghidupkan orang lain. Dengan kasih kita mengampuni orang lain. Dengan kasih kita memberikan orang lain harapan. Dengan kasih
kita membuat satu lingkungan juga baik. Kasih itu powernya gede banget. Dan kita punya kekuatan itu, kita punya kekuatan untuk mengasihi. Jadi kita harus mengasihi orang lain. Teman-teman, jadi bagaimana cara melakukannya kasih? Apa sih itu kasih? Yuk 1 Korintus 1 ayat 13, 1 Korintus 13 ayat 4. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wow. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Itulah definisi kasih. Ada yang bilang, kak tapi kan katanya cemburu tanda sayang. Cemburu yang gimana dulu ya kan? Ya enggak? Apa yang dimaksud di sini cemburu yang kayak gitu? Bukan ya. Cemburu yang lebih ke iri. Ada yang pernah cemburu enggak sama temennya? Yang pernah iri? Enggak ada. Wah, saya juga. Saya juga teman-teman. Tuhan Yesus, ampunilah. Beneran. Ceritanya gini ya. Tapi aku sebenarnya malu loh. Oke, mengaku dosa di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi saya cemburu teman-teman. Ada 2 hal yang buat saya pernah cemburu selama saya ada di Korea ya. Yang pertama, ceritanya waktu itu saya bukan cemburu yang gimana-gimana ya, tapi waktu itu saya masih tinggal di Daejeon ya. Siapa yang tahu Daejeon? Daejeon ya 2 jam dari sini. Waktu itu saya masih kuliah di Daejeon. Dan saya waktu itu lagi belajar bahasa Korea waktu itu. Dan kaki saya waktu itu patah teman-teman, patah. Jadi main ice skating nih sama teman-teman. Ditimpain rame-rame. Jadi sok-sokan main kayak train gitu kan. Saya paling depan terus ditimpain semua kakinya patah. Jadi 6 bulan saya tuh kuliah juga enggak, tiap hari dapat terapi itu seminggu hampir 3 kali, jadi uang juga udah enggak ada, pokoknya udah habis-habisan deh pada masa itu. Waktu itu saya udah sempat arbeit ya, saya sempat alba juga waktu itu, jadi mulai dari arbeit di Gogichip, di Pyeonijom waktu itu ya. Jadi tapi segala uang juga udah enggak ada. Tapi teman-teman saya makin banyak uangnya itu, makin rajin arbeitnya gitu. Jadi saya ngerasa cemburu waktu itu sama teman-teman saya. Rasa itu. Jadi waktu mereka biasa kan, bukan mereka nggak sengaja sih sebenarnya menyombongkan diri. Emang mereka lagi gajian dapat duitnya banyak, lagi gembira-gembira datang kan. Oh gua gajian nih mau makan apa gitu. Oh dapatnya segini. Oh gua habis beli ini beli itu gitu. Teman-teman waktu itu harusnya saya bergembira dengan orang yang bergembira, ya enggak? Tapi waktu itu saya sama sekali enggak gembira. Ngapain sih dalam hati ya, ngapain sih datang ke sini semua pada kumpul-kumpul cuma mau ngiring-ngiringin gua aja. Saya cemburu iri hati teman-teman atas kebahagiaan orang lain waktu itu. Cemburu. Karena mereka punya ini, punya itu, tiba-tiba beli ini, beli itu. Saya aja tiap bulan sekarang udah gak ada uang lagi, malah telepon rumah minta uang karena saya harus terapi waktu itu. Cemburu, ada rasa iri hati di dalam hati saya. Saya cemburu sama teman saya. Yang kedua waktu itu, ini juga masalah uang, kenapa cemburunya masalah uang terus ya? Oh Tuhan Yesus, biasa manusia cinta akan uang, oh Tuhan. Jadi waktu itu, ampunilah. Jadi waktu itu juga sama ceritanya nih. Bukan sama, agak-agak beda-beda dikit sih. Jadi waktu itu ada kerjaan yang lumayan gede lah ya proyeknya. Saya udah ikut kerjaan proyek ini waktu itu, pernah sekali dapat hampir proyeknya panjang ya, proyek setahun soalnya. Dan uangnya lumayan, 1 bulanan tuh kayak 700-800 ribu. Tapi nggak harus kerja setiap hari, nggak main jam karena ini main proyek ya. Jadi waktu itu saya ditelepon lagi, oh mau lagi nggak nih proyek ini gitu ceritanya. Cuma waktu itu saya
lagi pelayanan teman-teman, dan pelayanan full time waktu itu, lumayan full time, dan saya mesti pelayanan full time di gereja dan saya juga mesti kampus, jadi saya tolak. Saya kasih ke teman saya, tapi aku ada recommended nih, ada temen ini itu, boleh nggak ganti? Terus dia bilang oke gitu. Dan saya panggil dong teman saya, lu mau gak sih kerjaan ini, satu proyeknya panjang loh, setahun, bulannya lumayan gini, dan dipanggilnya tuh gak sering-sering, pokoknya pas perlu aja dipanggil. Teman saya oke, teman-teman. Awalnya ya saya bersuka cita, wis kasihan, soalnya teman saya kan waktu itu gak ada kerjaan kan. Berbagi kan, apalagi sesama orang Indonesia kan kita tahu ya, susah sedihnya, apalagi yang ada di sini ya. Tahu, jadi berbagi, saya awalnya sangat senang teman-teman bisa bantu teman. Tapi sebulan, 2 bulan pertama dia nggak sering-sering pergi ternyata proyeknya itu, maksudnya enggak, kalau saya dulu pikir masih sering, ada seminggu 2 kali atau kadang-kadang sekali gitu. Dan saya lihat teman saya nggak segitu-gitunya juga, bahkan kadang seminggu juga nggak pergi. Tapi kadang roommate saya waktu itu roommate. Jadi kelihatan ya, sangat kelihatan di depan mata apa yang dia lakuin. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum kelihatan dia banyak duitnya. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, udah jatuh ke 5 bulan, wis, tiap hari TP dateng. Tiap hari TP nongol terus, beli ini, beli itu. Terus wah, banyak banget duit lu Kak, manggilnya kakak kan lebih tua dari saya. Ya ngomong ini, terus dia cerita bantu keluarga ini itu, gitu kan. Jadi saya tiba-tiba, kalau lebih baik saya yang ngambil waktu itu, kenapa ya saya kasih yang tiba-tiba muncul rasa cemburu gitu. Kalau gitu saya aja yang ngambil gitu, malah nggak ditraktir lagi. Malah nggak ditraktir lagi, udah 5 bulan. Teman-teman, ada rasa cemburu. Jadi inilah kita manusia ya, kita punya rasa cemburu itu. Sampai waktu itu ya, Tuhan kasih, saya waktu itu malu ya di hadapan Tuhan. Tuhan kasih tahu saya nyata banget. Tiba-tiba waktu saya ngomong itu, malah saya nggak ditraktir lagi. Pas itu kan di dalam hati kan, tiba-tiba langsung tercek gitu, langsung keinget gitu. Langsung Tuhan kayak, apa sih yang ada di dalam hatimu? Mungkin si kakak itu ya nggak tahu saya punya perasaan ini. Cuman kalian yang tahu sama Tuhan. Nggak tahu beliau sampai udah balik ke Indonesia, nggak tahu. Apa seneng-seneng aja sih dia, nggak tahu dia perasaan itu. Tapi Tuhan tahu, teman-teman, Tuhan tahu. Kalian juga tahu karena saya akui hari ini ya. Kalian juga tahu. Ini juga rasa cemburu. Kalau kita mengasihi orang lain, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi dia, kita hidup di dalam kasih, kita harusnya tidak cemburu. Walaupun kalau kayak saya tadi cemburu, habis waktu ingat, oh iya Tuhan, minta ampun sama Tuhan, oke lagi. Jadi hubungan saya sama kakak ini baik sampai akhir, makanya beliau gak tahu kalau saya cemburu waktu itu. Kalau ini ya, hati itu saya pendem terus di dalam hati, mungkin saya bisa tiba-tiba ngomel lah, langsung diem lah, ngambek lah, banyak perbuatan yang bisa saya lakukan setelah itu, benar gak? Tapi karena Tuhan kasih tahu, saya ingat, oh iya ini gak boleh. Maka hubungan kami baik-baik aja sampai kakak itu juga gak tahu kalau saya cemburu waktu itu. Menyesal ceritanya saya kasih, kenapa enggak saya saja gitu. Perasaan itu. Jadi teman-teman, kasih itu juga tidak cemburu. Kasih itu sabar. Ya, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Terus bagaimana lagi caranya kita mengasihi orang lain? Yuk, Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kasih itu enggak pura-pura. Kasih itu enggak pura-pura baik. Tapi benar-benar melakukan yang baik. Amin. Jadi coba kita cek hati kita ketika kita melakukan kebaikan, ini kita pura-pura baik supaya kita dilihatnya baik, supaya kita menghasilkan sesuatu yang baik, atau emang kita mau melakukan pekerjaan yang baik? Jadi kasih itu tidak pura-pura, karena kalau pura-pura itu gak tahan lama ya, bener gak? Namanya juga pura-pura.
pasti keluar aslinya. Jadi kasih itu tidak pura-pura. Nah, yang ketiga dari Efesus pasal yang keempat ayat 23. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kasih itu apa? Rendah hati, lemah lembut, sabar dan memelihara kesatuan. Jadi mau itu di dalam kelompok ya, kelompok kecil, mau itu di kantor kita, kalau itu memecahkan, berarti udah nggak ada kasihnya di situ. Tapi kalau satu, berarti ada kasih di situ. Kita harus lihat, setiap ucapan kita, setiap keputusan kita, setiap pekerjaan kita, ini menyatukan atau memecahkan. Jadi kalau kasih itu menyatukan. Jadi kita harus menyatukan teman-teman. Jadi juga harus apa? Sabar dan lemah lembut. Ngomongin Tuhan Yesus. Bentar ya, saya lihat lagi di sini ceritanya tentang duit lagi. Kok pas ngeliat, kok cerita duit lagi? Itu jadi Tuhan Yesus ceritanya. Ini juga ngomongin sabar ya. Jadi ada juga saya punya cerita, ini juga cerita pribadi saya ya. Jadi saya punya teman, ini cerita tentang kesabaran, cerita juga tentang menyatukan ya. Mungkin ada orang yang bilang, ini lu kelihatannya bego, bisa aja ya. Kayak salah satu teman saya bilang, ya apalagi teman saya juga ini bukan orang Kristen juga, dia bilang, lu mah, gitu ya. Dia cerita, dia ngerasa saya bego lah kasarnya. Dia ngerasa saya bego. Jadi saya punya teman baik banget teman-teman. Teman baik banget. Maksudnya saya temenan sama beliau ini udah ada 10 tahunan lebih ya. Jadi beliau ini teman baik saya dan suatu saat dia pinjam uang ceritanya. Memang kalau soal pinjam meminjam itu nggak boleh sebenarnya. Tapi dia ceritanya pinjam uang nih ceritanya. Janjinya setiap bulan diganti gitu, sedikit-sedikit dicicil selama setahun ceritanya begitu. Tapi pada kenyataannya ini udah tahun keberapa ya? Tahun ke-6 kali ya. Udah tahun ke-6 tuh nggak lunas-lunas teman-teman. Nggak lunas-lunas, malah saya yang kayak orang berhutang ya. Di tengah-tengah tuh saya udah capek banget, maksudnya minta jadi seperti saya yang orang berhutang, jadi ujung-ujungnya saya ya udahlah. Sebenarnya sekarang juga ya udahlah gitu, udah nggak berharap dan udah nggak meminta, ya udahlah gitu. Tapi itu tadi teman-teman saya bilang apa? Bego banget gitu. Dan dia merit nih beberapa tahun yang lalu ceritanya. Waktu itu saya juga biasa ya kalau teman baik kan kita ada standar ya, atau saya aja gitu ya, standar teman baik merit, standar teman biasa merit gitu. Standar untuk teman cuman kenal merit gitu. Jadi saya kasih dia standar teman baik merit. Waktu itu teman saya yang satu lagi yang baik juga bilang sama, banyak banget yang bilang saya tanda kutip bego ya. Tapi bagi saya nggak mau ribut, saya nggak mau, malah yang bukan Kristen bilang apa coba? Kalau aku mah datang ke tempat meritannya, aku bawa teman-teman aku suruh makan gratis, bilang ini cicilan gitu. Teman saya bilang itu, bilang ini cicilannya ya, suruh makan gratis semua, bawa ke meritannya gitu. Itu teman-teman memecahkan kesatuannya enggak? Tapi saya enggak, dan enggak cuma yang tahu masalah ini tuh cuma teman baik saya satu, teman yang kita tahu kita berdua, sama teman yang tadi yang ngomong ini, tapi dia nggak kenal orang ini kan, dan dia bukan orang Indonesia ya. Teman saya yang ini itu orang Indonesia. Jadi sangat jauh kaitan, dan saya nggak bilang, Tuhan Yesus, saya nggak bilang orang-orang, tapi saya bilang lagi di sini. Oh, jadi ini rahasia kita. Oh, ini masuk YouTube ya kok. Oh Tuhan, semoga dia nggak lihat ya. Jadi nggak kasih tahu supaya apa? Tidak memecahkan kesatuan. Nggak ada yang tahu orang-orang di sekitar saya. Teman-teman, itulah kasih. Kasihnya dari siapa? Dari saya. Karena saya orang yang penuh kasih.
Enggak, kan tadi udah bilang. Saya aja lihat teman sukses cemburu. Gimana saya mau mengasihi teman saya ini? Itu bukan kasihnya saya. Enggak berasal dari saya. Tapi Tuhan yang kasih itu sama saya. Ketika saya benar-benar ya, di pertengahan saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, kayaknya jadi saya yang tukang utang, kenapa harus saya yang minta gitu. Tuhan ingatan saya, kasih tahu saya, Tuhan suruh saya mengasihi dia. Udah lepasin aja. Jadi saya benar-benar full ketemu sama dia udah biasa aja. Udah gak ada marah, udah gak ada bete, ya biasa-biasa aja. Teman-teman, ini bukan kekuatan saya, bukan saya orang baik. Bukan saya punya kasih yang besar, tapi karena Allah yang berbicara kepada saya. Kekuatan kasih yang saya bilang tadi, kita punya power of love. Yang luar biasa, yang bisa menghidupkan orang lain, yang bisa membawa kesatuan, yang bisa memberikan damai sejahtera. Jadi kita harus pakai kekuatan kasih itu. Yang keempat, bagaimana lagi cara mengasihi orang yang lain? 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kasih juga tidak ada ketakutan. Jadi kalau yang lagi pacaran takut diputusin. Takut kehilangan yang berlebihan. Kita harus cek lagi kasihnya. Kita takut dibuang. Mau itu sama pacar, mau itu sama keluarga, mau itu sama teman. Kita harus cek lagi kasihnya. Ini kasih yang benar-benar enggak? Kasih yang daripada Allah enggak? Karena kalau kasih Allah itu enggak ada ketakutan. Karena kita tahu kita dikasihi dan kita mengasihi. Dan Allah adalah kasih. Jadi kita nggak perlu worry-worry, nggak perlu takut-takut teman-teman. Kita nggak bisa lakukan ini sendiri ya, bener nggak? Karena kita punya limit. Kita selalu bilang yang pertama, aku maafin lu yang pertama. Oke, aku tahan lagi, ini yang kedua ya. Oh, aku tahan lagi, ini yang ketiga. Oh, aku tahan lagi, ini yang keempat. Kalau sampai 10 aja udah hebat loh. Biasanya kalau ketiga udah meletup, ya enggak? Itu manusia. Tapi kita bisa lakukan ini kalau kita ada di dalam Allah dan kita mengetahui kasih Allah. Amin. Teman-teman, kita layak mengasihi orang lain kenapa? Karena dia adalah gambaran Allah. Amin. Bukan karena diri dia sendiri, tapi karena dia juga adalah gambaran Allah. Karena Allah mengasihi dia. Karena Allah mati untuk dia. Amsal pasal yang ke-21 ayat 21 bilang gini. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Amin. Kalau kita mengejar kebenaran dan kasih, kita akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, kita bukan bodoh. Kita memperoleh kehidupan, kita hidup di dalam kebenaran dan ada kehormatan di situ. Apa yang bodoh bagi dunia ini kadang mulia bagi Allah, ya enggak? 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Jadi teman-teman ngepel juga pakai kasih. Oh apa sih Kak, masa ngepel aja pakai kasih? Iya dong, kalau kita kasih pelan-pelan, lihatnya bukan cuma lewat-lewat. Semua harus dikerjakan dengan kasih teman-teman. Nolongin orang juga pakai kasih, jadi jangan setengah-setengah. Di lab juga, ya udah ini aku kerjaanku udah nih, ini nggak mau lagi. Kalau kita pakai kasih sampai akhir kita bantuin, kita kerjain bareng-bareng. Kita bisa tungguin. Segala pekerjaan lakukanlah dengan kasih. Di sini melayani juga harus dengan kasih. Di rumah kalau disuruh sama maminya, ini itu juga kerjakan dengan kasih. Jangan ngedumel. Aku lagi, kan si kakak ada, si adik ada gitu. Harus lakukan dengan kasih. Teman-teman, kita adalah manusia kasih, amin.
Allah adalah kasih, amin. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Tadi kita lagi juga ngomong ya, kalau ngomongin relation juga biasa ngomongin apa? Relation dengan pacar ya. Ada yang punya pacar? sorry, ini kan bukan harus ini ya, terbuka ya kan. Ya, benar. Jadi mengasihi pacar juga harus dengan kasih, dengan kasihnya Allah. Jangan lupa. Nah, dengan kasihnya Allah. Dan biasanya kita kalau yang belum punya pacar, bahasa Indonesia berantakan ya. Sorry. Bagaimana kita harus tahu mengasihi orang ini? Dia ini orang yang tepat nggak, sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak? Biasanya kalau kita, apalagi kita orang di Indonesia dengan berbagai agama, biasanya kita harus cari yang apa katanya? Seagama, seiman ya. Kenapa? Katanya kalau nakotanya 2 kan susah ya, kalau agamanya ada 2 kan susah. Tapi ada yang bilang, oh kan susah di Indonesia kak, nanti kan aku bisa menginjili dia. Yang mau menginjili. Kalau bisa menginjili, tapi teman-teman yang seiman aja gampang gak pacaran? Enggak gampang ya, apalagi gak seiman, ya enggak? Kalau yang seiman aja susah, gimana gak seiman? Dan kita adalah manusia roh ya, yang kita gak boleh lupa kita adalah manusia roh. Kita ada di dalam roh dan kebenaran, kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau udah beda rohnya, berdoanya beda, susah. Jadi yang kita juga harus ingat sebagai orang Kristen, kakak bilang harus mengasihi sesama. Kan dia sesamaku juga, sesamaku manusia. Nanti saya, ya sesama manusia ya udah kasih aja sebagai teman, ya enggak? Karena enggak ada kan yang mau nikah 2 kali. Ya kan? Kita kan mau jadi teman seumur hidup yang panjang ya jangkanya. Jadi ini enggak bisa disamain. Nah, dan apalagi pasangan yang siapa? Yang biasanya kita harus cari. Yang takut akan Tuhan. Amin. Yang seiman mah banyak. Banyak juga kan yang seiman, ya enggak sih orang Kristen? Tapi dia orang yang benar-benar Kristen apa enggak? Itu juga kita harus pikirin, ya enggak? Supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam kasih. Dan ketika akan tadi apa? Ketakutan, cemburu muncul, kita bisa lagi ingat kekasihnya ya Tuhan. Kalau dia orang takut akan Tuhan, kita sama-sama rem ya. Teman-teman, yuk kita baca Amsal 3 ayat 3-4. Yuk 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka kau akan mendapat kasih dan penghargaan dan pandangan Allah serta manusia. Wow. Jadi kalau kita mengasihi, kita akan mendapatkan kasih dan penghargaan dan pandangan bukan hanya dari Allah teman-teman, tapi juga dari manusia. Dan kita gak boleh meninggalkan kasih. Dikalungkan katanya ya pada lehermu. Kelihatan ya, merasakan kalau ada kalung, iya gak sih? Jadi kasih itu harus kita rasain, harus lengket di leher kita. Tapi juga harus apa? Tuliskanlah pada loh hatimu. Jadi juga harus ada di dalam hati kita. Tertulis di hati kita. Yang terakhir Petrus 4 ayat ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Teman-teman, kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Jadi marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Saat ini kita mau nyanyi bareng-bareng. Mari kita angkat pujian Pujanamu.